Halo teman-teman, selamat datang kembali di Gia Academy YouTube channel. Semoga teman-teman selalu sehat dan terus semangat. Di video sebelumnya, kita sudah membahas struktur, jenis, dan fungsi rangka pada manusia. Kita tahu bahwa rangka tidak dapat bergerak sendiri, melainkan harus dibantu oleh otot. Otot inilah yang membuat mulut kita bergerak saat berbicara, kaki kita melangkah saat berjalan ataupun berlari. Gerakan-gerakan tadi merupakan hasil kerjasama dari otot dan rangka. Jadi, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang struktur dan fungsi otot. Tonton terus videonya sampai selesai ya. Otot merupakan alat gerak aktif karena memiliki kemampuan berkontraksi atau memendek dan relaksasi atau memanjang atau kembali ke ukuran semula. Dalam tubuh kita, otot menyusun lebih kurang 40% berat tubuh. Ada 4 sifat atau kemampuan yang dimiliki otot, yaitu kontraktibilitas, kemampuan otot memendek dan menegang, ekstensibilitas, kemampuan otot memanjang, elastisitas, kekenyalan otot, dan iritabilitas, kepekaan otot terhadap rangsangan. Berdasarkan bentuknya, otot dibedakan menjadi 3 jenis, ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Kita akan membahasnya satu persatu. Pertama, otot polos. Karena serabut kontraktilnya tidak memantulkan cahaya berselang-seling sehingga sarkoplasmanya tampak polos dan homogen. Sel otot polos berbentuk gelendong dengan sebuah inti pipih yang terletak di tengah sarkoplasma. Otot ini terdapat pada lambung, usus, dan organ-organ dalam tubuh seperti pembuluh darah. Otot polos mempunyai sistem saraf autonom, artinya bekerja tidak di bawah kesadaran, kontraksinya lambat, cukup lama, dan tidak cepat lelah. Kedua, otot lurik atau otot rangka. Otot rangka disebut juga otot lurik karena serabut kontraktilnya memantulkan cahaya berselang-seling gelap, anisotrop, dan terang isotrop yang berjajar teratur membentuk pita vertikal terhadap poros otot. Sel atau serabut otot rangka berbentuk silinder, setiap serabut berinti banyak yang terletak di tepi sarkoplasma. Otot lurik biasanya melekat pada rangka, bisep trisep, lidah, bibir, kelopak mata, dan diafragma. Otot lurik bekerja di bawah kesadaran sehingga disebut juga otot volunteer. Kontraksinya cepat, kuat, tetapi cepat lelah. Otot lurik terdiri dari bagian-bagian berikut, tendon dan serabut. Tendon merupakan jaringan yang kuat dan liat yang terdapat pada ujung-ujung otot. Berdasarkan posisinya pada otot, tendon dibedakan menjadi origo, tendon yang melekat pada tulang yang tidak dapat digerakkan, dan insersio, tendon yang melekat pada tulang yang dapat digerakkan. Berdasarkan jumlah tendonnya, otot dibedakan atas otot bisep, yaitu otot yang memiliki 2 buah tendon pada ujungnya, dan otot trisep memiliki 3 buah tendon pada bagian ujungnya. Kemudian, serabut otot. Serabut otot memiliki bagian yang gelap dan terang yang memberikan kenampakan seperti lurik. Kenampakan lurik tersebut disebabkan oleh protein otot yang terdiri atas 2 jenis, yaitu aktin dan miosin. Jenis otot ketiga yaitu otot jantung. Ciri khas otot jantung adalah memiliki diskus interkalaris, yaitu pertemuan 2 sel yang tampak gelap jika dilihat dari mikroskop. Otot ini tersusun atas serabut lurik yang bercabang-cabang dan saling berhubungan satu dengan lainnya. Ukuran serabut ototnya lebih kecil dari otot rangka, memiliki 1-2 inti yang terletak di tengah sarkoplasma. Otot jantung terdapat khusus pada jantung, kontraksinya tidak di bawah kesadaran atau otot involunteer, bersifat kuat dan berirama. Setiap sel otot disusun oleh bagian-bagian berikut ini. Tendon merupakan jaringan ikat yang menghubungkan otot dengan tulang. Epimysium, jaringan elastis yang mengelilingi lapisan terluar otot.
Fasciculus, bundelan serabut-serabut otot yang terdiri dari sarkolema sebagai membran otot, di dalamnya terdapat sarkoplasma, serat otot atau miofibril, disusun oleh satuan-satuan yang lebih kecil berupa miosin dan aktin. Miosin merupakan bagian miofibril yang berukuran tebal, sedangkan aktin berukuran lebih halus. Kedua bagian miofibril ini disebut juga dengan miofilamen. Aktin dan miosin inilah yang menyebabkan sel otot bersifat kontraktil atau mampu berkontraksi. Pada setiap miofibril terdapat beberapa daerah sebagai unit fungsional yang disebut sarkomer, yaitu unit pita I dan pita A, garis M dan garis Z, serta zona H. Pita I hanya mengandung aktin dan menghasilkan daerah terang pada otot. Pita A mengandung aktin dan miosin sekaligus menghasilkan daerah gelap. Garis M merupakan bagian dari pita A yang mengandung filamen kasar di bagian tengahnya. Garis Z merupakan garis penghubung antar sarkomer, dan zona H adalah daerah terang sempit di antara daerah gelap pita A. Daerah ini hanya mengandung miosin saja. Nah teman-teman, otot dapat menggerakkan rangka kita dengan cara kontraksi dan relaksasi. Kontraksi merupakan keadaan saat otot menegang dan memendek. Saat otot berkontraksi, miosin menarik aktin sehingga pita I memendek, zona H hilang. Gabungan protein aktin dan miosin ini disebut juga aktomiosin. Relaksasi merupakan keadaan saat otot kembali memanjang setelah mengalami kontraksi. Saat relaksasi, miosin melepas aktin sehingga pita I kembali memanjang dan zona H kembali muncul. Dan inilah catatan tentang cara kerja otot berdasarkan strukturnya. Saat akan kontraksi, otot berkontraksi, dan relaksasi. Sekarang kita akan melihat mekanisme kerja otot berdasarkan proses kimianya. Ketika mendapatkan rangsangan, maka otot akan berkontraksi. Tadi kita sudah membahas kontraksi otot ditandai dengan otot jadi memendek, menegang, dan menggembung pada bagian tengahnya. Kontraksi otot ini menyebabkan tulang tertarik sehingga terjadi gerakan. Bila otot tidak bekerja, maka otot akan berelaksasi, yaitu mengendur atau kembali ke ukuran semula. Untuk kembali ke keadaan semula setelah berkontraksi, maka perlu bantuan gerakan otot lain yang sifat kerjanya berlawanan, yaitu otot antagonis dan otot sinergis. Tahapan-tahapan yang terjadi selama otot bekerja hingga kembali ke keadaan semula adalah: pertama, impuls syaraf tiba di neuron muscular junction dan mengakibatkan pembebasan asetilkolin. Munculnya asetilkolin ini memicu depolarisasi yang kemudian menyebabkan pembebasan ion kalsium keluar dari retikulum sarkoplasma. Kedua, peningkatan jumlah ion kalsium menyebabkan ion ini terikat pada troponin dan terjadi perubahan struktur pada troponin. Perubahan struktur troponin menyebabkan kepala miosin berikatan dengan aktin membentuk aktomiosin. Ketiga, perombakan ATP menjadi ADP yang akan membebaskan energi menyebabkan miosin mampu menarik aktin ke dalam dan juga melakukan pemendekan otot. Hal ini terjadi di sepanjang miofibril pada sel otot. Keempat, miosin akan terlepas dari aktin dan jembatan aktomiosin akan terputus ketika molekul ATP terikat di kepala miosin. Kelima, setelah ATP terurai, kepala miosin dapat bertemu lagi dengan aktin di tropomiosin. Proses kontraksi otot ini dapat berlangsung selama tersedianya ATP dan ion Ca2+. Pada saat impuls terhenti, ion Ca2+ akan kembali ke retikulum sarkoplasma. Troponin akan kembali ke kondisi semula dan menutupi daerah tropomiosin sehingga otot akan relaksasi. Nah teman-teman, inilah catatan tentang mekanisme kerja otot berdasarkan proses kimia sesuai pembahasan kita sebelumnya, dari proses kontraksi hingga relaksasi. Bisa dipahami ya? Berikutnya kita lihat proses kimia yang terjadi selama otot berkontraksi. Fase kontraksi disebut juga fase anaerob karena energi diperoleh dari penguraian ATP dan kreatin fosfat yang berlangsung secara anaerob. Energi ini menggerakkan filamen penghubung antara aktin dan miosin. Selama otot berkontraksi, kreatin fosfat menyumbangkan fosforil pada ADP, kemudian diuraikan menjadi kreatin dan ATP.
ATP yang dihidrolisis akan terurai menjadi ADP dan menghasilkan energi. Jika kehabisan ATP dan tinggal ADP, maka ADP akan terurai menjadi AMP dan juga menghasilkan energi. Sedangkan pada proses relaksasi, energi dihasilkan dari pemecahan glikogen yang berlangsung secara aerob, sehingga fase ini disebut juga fase aerob. Prosesnya adalah glikogen dilarutkan menjadi laktasinogen, lalu diuraikan menjadi glukosa dan asam laktat. Glukosa akan dioksidasi sehingga menghasilkan energi serta melepaskan CO2 dan H2O. Asam laktat adalah hasil sampingan dari penguraian laktasinogen. Nah, ketika otot berkontraksi terus-menerus dapat menyebabkan terjadinya kelelahan. Hal ini karena saat bekerja, otot menghasilkan asam laktat. Asam laktat akan dibawa darah untuk dibuang keluar tubuh. Akan tetapi, jika asam laktat ini tertimbun dalam otot dengan jumlah yang banyak, maka akan menyebabkan kelelahan dan pegal-pegal pada otot. Untuk menguraikan asam laktat diperlukan oksigen yang cukup banyak. Pengambilan oksigen yang banyak dalam waktu yang singkat ini menyebabkan napas kita jadi terengah-engah. Oke teman-teman, itulah mekanisme dan dampak dari kerja otot terhadap tubuh kita. Selanjutnya, kita akan membahas sifat gerak otot. Berdasarkan sifat geraknya, otot dibedakan menjadi otot sinergis dan otot antagonis. Otot sinergis adalah pasangan otot yang bekerja bersama-sama dengan tujuan yang sama. Misalnya, otot-otot antar tulang rusuk yang bekerja sama ketika menarik napas, kontraksi otot pronator teres dan otot pronator quadratus yang bekerja sama saat kita menelungkupkan tangan, relaksasi otot pronator teres dan otot pronator quadratus saat kita menentangkan telapak tangan. Sedangkan otot antagonis merupakan pasangan otot yang kerjanya saling berlawanan. Contohnya, otot bisep dan otot trisep. Jika otot bisep berkontraksi, maka otot trisep akan relaksasi, sehingga lengan akan bergerak ke atas. Dengan demikian, otot bisep merupakan otot fleksor untuk membengkokkan. Jika otot bisep relaksasi dan otot trisep berkontraksi, maka posisi lengan akan kembali ke keadaan semula atau lurus. Dengan demikian, otot trisep disebut otot ekstensor untuk meluruskan. Kerja otot antagonis akan menghasilkan jenis-jenis gerakan yang berlawanan, di antaranya abduksi-adduksi. Abduksi merupakan gerakan menjauhi badan, contohnya gerak tangan sejajar bahu. Adduksi, gerakan mendekati badan, contohnya posisi tangan dalam sikap sempurna. Elevasi depresi, elevasi gerak mengangkat, contohnya menengadahkan kepala. Depresi, gerak menurunkan, contohnya menundukkan kepala. Supinasi pronasi. Supinasi adalah gerak menelantangkan telapak tangan. Pronasi adalah gerak menelungkupkan tangan. Fleksi ekstensi. Fleksi, gerak menekuk, contohnya posisi tangan menekuk ke atas. Ekstensi, gerak meluruskan, contohnya posisi tangan lurus saat direntangkan. Inversi eversi. Inversi, gerak membuka telapak kaki ke arah dalam tubuh. Eversi, gerak membuka telapak kaki ke arah luar tubuh. Jika kita tidak menjaga otot dengan baik, maka akan terjadi gangguan pada otot tubuh kita. Gangguan tersebut dapat berupa gangguan karena serangan penyakit seperti tetanus, otot mengalami kejang akibat serangan bakteri Clostridium tetani, dan atrofi otot, penurunan fungsi otot karena otot mengecil atau kehilangan kemampuan berkontraksi akibat serangan virus polio. Gangguan karena kesalahan aktivitas, misalnya kram atau kejang, terjadi akibat kontraksi otot yang terus-menerus. Hipertrofi otot, otot menjadi lebih besar dan kuat karena sering digunakan. Kaku leher atau stiff, terjadi karena hentakan yang mengakibatkan otot trapesius meradang. Dan gangguan karena bawaan otot berupa distrofi otot, penyakit melemahnya otot akibat cacat genetis. Hernia abdominal, dinding otot abdominal sobek mengakibatkan usus melorot dan masuk ke rongga perut. Duh, jangan sampai kejadian ya teman-teman. Agar teman-teman lebih paham dengan materi ini, mari kita coba selesaikan contoh soal berikut. Soal pertama,
Diberikan gambar salah satu organ, kita diminta menentukan ciri-ciri otot yang menyusun organ tersebut. Nah, untuk menjawabnya, kita perlu tahu organ yang ada pada gambar merupakan organ usus yang disusun oleh otot polos dengan ciri-ciri sebagai berikut: berbentuk gelendong dengan sitoplasma yang polos, mempunyai pensarafan autonom, bekerja tidak di bawah kesadaran, kontraksinya lambat namun tidak cepat lelah, dan terdapat pada organ dalam selain jantung, seperti pada lambung, usus, pembuluh darah. Jadi, pilihan jawaban yang sesuai adalah B. Soal kedua, terdapat gambar miofibril otot, kita diminta menentukan struktur dan keterangan yang sesuai dengan gambar. Pada gambar, terdapat petunjuk yang ditandai dengan huruf X, Y, dan Z. Bagian X adalah pita A. Pita A merupakan daerah gelap yang mengandung aktin dan miosin. Bagian Y adalah pita I. Pita I merupakan daerah ujung sarkomer yang terdapat di daerah terang dan hanya mengandung aktin. Dan bagian Z adalah zona H. Zona H merupakan bagian pita A yang hanya mengandung miosin di bagian tengah. Jadi, pernyataan yang sesuai adalah A. Soal berikutnya, diberikan narasi tentang pemain sepak bola yang membuka telapak kakinya ke arah dalam, kita diminta menentukan jenis gerak yang dimaksud. Untuk menjawabnya, kita cukup sesuaikan pilihan jawaban dengan bentuk-bentuk gerak otot antagonis. Pilihan A, adduksi, pasangannya abduksi, merupakan gerak mendekati dan menjauhi badan. Pilihan B, ekstensi, pasangannya fleksi, fleksi gerak menekuk, dan ekstensi gerak meluruskan. Pilihan C dan D adalah pasangan, inversi dan eversi. Inversi memutar kaki ke arah dalam dan eversi ke arah luar. Sedangkan yang E, elevasi, merupakan gerak mengangkat. Jadi jawaban yang benar adalah C. Soal terakhir, terdapat gambar gerak antagonis pada lengan, kita diminta menentukan cara kerja yang sesuai dengan gambar. Gambar pada soal merupakan gerak otot bisep dan trisep. Gambar X lengan ditekuk ke atas, yang terjadi adalah otot bisep berkontraksi, otot trisep akan relaksasi, sehingga lengan akan bergerak ke atas. Dan gambar Y lengan diluruskan, otot bisep relaksasi, dan otot trisep berkontraksi, sehingga posisi lengan akan kembali ke keadaan semula. Jadi yang terjadi berurutan adalah kontraksi otot bisep dan trisep atau relaksasi otot trisep dan bisep. Jawabannya D. Oke teman-teman, berarti di video kali ini kita sudah membahas sifat-sifat otot, yaitu kontraktibilitas, ekstensibilitas, elastisitas, dan iritabilitas. Jenis-jenis otot berupa otot polos, lurik, dan jantung. Struktur otot terdiri dari tendon, epimisium, fasciculus, sarkolema, miofibril, aktin, dan miosin. Mekanisme kerja otot, kontraksi dan relaksasi, dan sifat-sifat gerak otot, sinergis, gerak bersama, dan antagonis, gerak berlawanan. Bisa dimengerti ya? Nah, tuntas sudah pembahasan kita tentang sistem gerak pada manusia. Jangan lupa tonton terus video-video terbaru di channel kita ya. Sampai jumpa di video berikutnya.